Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gua Anissa. Kali ini gua mau membahas tentang syarat-syarat suatu kata bisa masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syarat yang pertama yaitu unik. Artinya, suatu kata yang diusulkan baik bahasa daerah maupun bahasa asing memiliki makna yang belum ada sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Syarat yang kedua yaitu eufonik atau enak didengar. Hal ini bertujuan agar kata tersebut mudah dilafalkan dan memiliki bunyi yang lazim. Contohnya, dalam bahasa Sunda, Jawa maupun Betawi, kata ojek berakhiran huruf G. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata ojek menjadi berakhiran huruf K. Selanjutnya, pada kata kekeh dalam bahasa Sunda ditulis seperti ini, dan dalam bahasa Indonesia ditulis menjadi seperti ini. Syarat yang ketiga yaitu seturut kaidah bahasa Indonesia. Artinya, suatu kata dapat membentuk kata lain dengan sistem pengimbuhan dan pemajemukan dalam kaidah bahasa Indonesia. Contohnya pada kata aktual. Jika ditambahkan imbuhan, maka dapat membentuk kata pengaktualan dan mengaktualkan. Syarat yang keempat yaitu tidak berkonotasi negatif. Artinya, suatu kata tidak memiliki nilai-nilai negatif, nilai-nilai tidak sopan, kasar, dan menyinggung orang lain. Kata yang berkonotasi negatif tidak dianjurkan masuk ke dalam KBBI dan akan dipilih kata yang lebih berkonotasi positif. Contohnya pada kata pelokalan dan lokalisasi, di mana kata pelokalan berkonotasi positif dan kata lokalisasi berkonotasi negatif. Sehingga yang lebih dianjurkan ialah kata pelokalan. Syarat yang kelima yaitu kerap dipakai. Hal ini dilihat dari frekuensi dan julat atau range suatu kata dalam korpus. Suatu kata dianggap kerap dipakai apabila kata tersebut memiliki frekuensi tinggi dan tersebar secara luas ke berbagai wilayah. Hal tersebut dapat dilihat melalui laman Google Trends dan Google Search. Contohnya pada kata bobotoh yang tersebar di beberapa kota di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kata yang sudah memenuhi syarat akan dipertimbangkan secara khusus dengan melihat sumber kata, penggunaan kata tersebut, prediksi penggunaan kata, dan lain-lain. Setelah dipertimbangkan, akan dicari sumber data tentang kata tersebut. Kemudian akan masuk ke proses verifikasi. Lalu, yang menyebabkan suatu kata ditolak ialah karena konsep kata tersebut dianggap sudah ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang telah masuk ke KBBI. Nah, itulah syarat-syarat suatu kata bisa masuk ke KBBI. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi laman di bawah ini. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.